Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Yan Tamunan. Di video ini mari kita prediksi Arsenal versus Manchester City yang akan berlangsung dalam pertandingan pekan ke-8 Liga Inggris di Stadion Emirates Minggu 8 Oktober 2023 pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pada video kali ini kita akan ngobrolin 7 tim elit dengan gempuran terdahsyat Bazooka Saka, Sorry Rodri, Guardiola si paling suka telan Arteta, head to head prediksi susunan pemain, Jesus sang juru selamat, Alvarez Hercules, serta prediksi skor. Langsung aja kita mulai guys. Pertarungan Arsenal versus Manchester City akan menjadi penutup keseruan pekan ke-8 Premier League. Dengan hanya tertinggal 1 poin dari City yang duduk di puncak klasemen, Arsenal sampai saat ini menjadi satu dari hanya 2 tim yang tak terkalahkan di Liga Inggris. Namun tugas Arsenal terbilang berat karena winger kanan andalanya Bukayo Saka dihantam cedera otot ketika melawan Lens di Liga Champions hingga cuma merumput 34 menit. Sebelumnya The Gunners juga sudah kehilangan winger kiri andalanya Gabriel Martinelli yang cedera otot dalam laga Liga Inggris melawan Everton pada 17 September lalu. Pekerjaan rumah Arsenal kian penuh tantangan karena Manchester City yang meski ditinggal sejumlah pemain seniornya pada bursa transfer musim panas 2023 seperti Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez, rupanya tetap tampil beringas guys. Bahkan hingga pekan ke-7 Liga Inggris, Man City masih menempati posisi 2 dalam jumlah tembakan tepat sasaran terbanyak. Apakah lo bisa menduga guys siapa yang ada di urutan pertama? Sekarang kita ngobrolin Arsenal guys. Setelah menjalani awal musim 2023-2024 dengan keanehan mencadangkan Gabriel Magalhaes dan memaksa Thomas Partey jadi bek kanan, Arsenal menurut gue akhirnya bisa kembali bermain lebih enak ditonton. Bahkan skuad Arsenal terlihat sangat ingin saling tolong-menolong, dimulai dari Bukayo Saka mengizinkan Martin Odegaard menjadi eksekutor penalti pada pekan kedua versus Crystal Palace, sehingga Odegaard bisa membuka keran golnya pada musim ini. Kemudian pada pekan ke-7 di kandang Bournemouth, Saka dan Odegaard mengizinkan Kai Havertz menendang penalti sehingga Havertz berhenti puasa gol. Namun sosok utama yang bolak-balik memberikan jatah eksekusi penalti ke rekan-rekannya, Bukayo Saka, kali ini berpeluang tak bisa memperkuat Arsenal kontra City. Sesudah pertandingan melawan Lens, Mikel Arteta mengatakan bahwa Saka mencoba melakukan back heel pada babak pertama, kemudian Saka merasakan sesuatu yang diperkirakan cedera otot sehingga Saka ditarik keluar dan Arteta menilai kejadian tersebut mengkhawatirkan guys. Kendati masih memiliki Martin Odegaard dan Gabriel Jesus untuk mengacak-acak lini belakang Man City, Bukayo Saka adalah bintang sangat penting bagi Arsenal. Apalagi dalam 2 partai terakhir melawan City di Emirates Stadium, gol-gol Arsenal selalu dibukukan oleh Saka. Bahkan dalam duel terakhir Arsenal versus City di Community Shield, satu-satunya gol Arsenal yang diukir Leandro Trossard berasal dari assist Bukayo Saka. Saka juga jadi pemain pertama yang bisa mencetak minimal 5 gol dan 5 assist pada semua kompetisi musim 2023-2024 dari 5 liga top Eropa. Apakah kalau Saka absen, teman-teman melihat Arsenal memiliki kans meraih 3 poin dari City? Sekarang kita ngobrolin Manchester City yuk guys. Selesai menyapu bersih 6 laga Premier League pertama dengan kemenangan City keselak di kandang Wolves dan keok 1-2. Sebelum ditekuk Wolves, Manchester City sudah mengalami nasib apes lantaran menyerah 0-1 dari Newcastle United sehingga tersingkir pada putaran ketiga Carabao Cup. Akan tetapi, 2 hasil minor tersebut sudah terobati dengan kemenangan 3-1 di Liga Champions, di mana Julian Alvarez dan Jeremy Doku jadi aktor utama lewat gol dan assist untuk satu sama lain. Gol pembuka City ke gawang Leipzig pun dibukukan oleh Phil Foden yang artinya The Citizens bisa tetap sangar meski Erling Haaland sedang vakum gol. Namun dalam partai kontra Arsenal, City akan kehilangan gelandang bertahan utamanya Rodri yang sedang menjalani larangan bermain terakhir akibat kartu merah saat meladeni Nottingham Forest. Rodri hanya absen dalam 15 laga dari 159 pertandingan Premier League sejak bergabung dengan City. Jadi sangat kecil kemungkinannya The Citizen bisa enjoy tampil tanpa Rodri. Saat Rodri tak merumput, City keok 1-2 dari Wolves dan cuma mencatatkan XG 0,87. Kalau kita lihat lebih jauh, City ternyata kalah dalam 33% laga dalam 15 pertandingan Premier League saat Rodri absen. Padahal saat Rodri main, persentase kekalahan City sekadar 13,2%. Kemudian saat Rodri absen, persentase kemenangan City jadi hanya 60% berbanding 74,3% jika Rodri main. Lalu ketika Rodri absen, City kebobolan rata-rata 1,1 gol per laga berbanding 0,8 gol per laga saat Rodri main. Apakah City tetap bisa meraup 3 poin dari Arsenal meski tanpa Rodri guys?
Sekarang kita ngobrolin head to head guys. Sejak Arsenal dilatih oleh Mikel Arteta yang merupakan mantan asisten pelatih Pep Guardiola, Manchester City terlalu nyaman meraih kemenangan demi kemenangan. Arteta sudah 10 kali lawan Pep, tetapi hanya berhasil meraih 2 kemenangan. Semua kemenangan Arteta atas Pep muncul di luar Premier League, yakni semifinal Piala FA 2019-2020 dan Community Shield 2023-2024. Adapun 8 laga sisanya dimenangi Pep Guardiola yang 3 diantaranya tercipta di Emirates Stadium. Bahkan dalam 3 kemenangan di kandang Arsenal tersebut, pasukan Pep Guardiola sanggup menciptakan total 8 gol dan cuma kemasukan 2. Menurut teman-teman, apakah ini momentum bagi Mikel Arteta memberi kemenangan perdana bagi Arsenal di Emirates, atau justru Pep yang melanjutkan dominasi The Citizens di markas The Gunners? Sekarang kita ngebahas starting line up guys. Sampai video ini dibuat, Mikel Arteta dan Pep Guardiola belum konferensi pers. Selain Martinelli dan Saka yang diragukan tampil, Arsenal juga kehilangan back Jurrien Timber karena cedera lutut. Di kubu Man City, selain Rodri, gelandang Kevin De Bruyne juga masih dalam pemulihan cedera hamstring dan diperkirakan tidak bisa bermain kembali pada tahun ini. Berikut ini gue coba prediksi susunan pemain Arsenal versus Manchester City ya guys. Dimulai dari kubu tuan rumah Arsenal, mereka akan menggunakan formasi 4-3-3. Kiper ada Raya, 4 bek ada White, Saliba, Magalhaes, Zinchenko, 3 gelandang ada Odegaard, Rice, Havertz, dan Trisula ada Jesus, Nketiah, Trossard. Sementara itu di kubu Manchester City akan menggunakan taktik 4-2-3-1, kiper Ederson, 4 bek Walker, Diaz, Ake, Guardiola, 2 gelandang Nunez, Kovacic, winger kanan Foden, gelandang serang Alvarez, winger kiri Doku, dan penyerang tengah Haaland. Sekarang kita masuk ke kesimpulan ini guys. Ada 2 pemain dari Amerika Selatan yang bisa menentukan hasil akhir pertandingan, yakni striker Arsenal dari Brasil, Gabriel Jesus, dan penyerang Manchester City asal Argentina, Julian Alvarez. Jesus baru saja menceploskan gol ke gawang Lens di Liga Champions yang membuat dirinya terlibat 16 gol dalam 16 pertandingan terakhir di UCL lewat rincian 13 gol dan 3 assist. Jesus yang merupakan mantan anak asuh Pep Guardiola di City juga jadi pemain ketiga yang sukses mencetak gol dalam 2 penampilan pertama di Liga Champions untuk Arsenal setelah Marwan Chamakh pada 2010 dan Lukas Podolski pada 2012. Sementara itu, Alvarez menjelma jadi pengganti Kevin De Bruyne yang brilian pada musim ini. Alvarez lebih terlibat dalam build-up permainan dan mengambil jatah eksekutor set piece. Julian Alvarez pun memberikan ancaman hebat bagi musuh. Hanya 4 pemain yang bisa mengalahkan Alvarez dalam total tembakan 22 dan jumlah tembakan akurat 10 di Premier League musim ini. Alvarez juga menempati posisi 5 dalam menciptakan peluang 19 dan menciptakan peluang dari open play 14 di Liga Inggris musim ini. Terbaru dalam partai Liga Champions versus Leipzig, 1 gol dan 1 assist Alvarez membuat Man City membawa pulang kemenangan. Jadi, apakah Jesus sang juru selamat atau Alvarez sang Hercules yang akan membawa timnya meraih 3 poin? Kesimpulannya, prediksi skor Arsenal versus Manchester City dari gue, Julian Alvarez dan kawan-kawan menang dengan skor 2-1. Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Tambunan atau lo justru menjagokan Arsenal yang bisa menumbangkan Manchester City? Yuk kita ngobrol di kolom komentar. Thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang menikmati video Bang Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng guys buat tahu update video terbaru dari Bang Tambunan. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu. Tuhan memberkati.